Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 206. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkit dalam dirinya kesombongan, yang menyebabkan ia berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka cukuplah baginya jahanam, sebagai seburuk-buruk tempat tinggal. Apabila dikatakan kepadanya, oleh siapapun, bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah hal-hal yang dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi Allah kepadamu dan tempuhlah jalan lain, dan sesuaikanlah tindakanmu dengan ucapanmu, laksanakan janji-janji kampanyemu dan lain-lain. Ia menolak nasihat itu dengan ucapannya atau tindakannya, bahkan tampil sifatnya yang mendarah daging pada dirinya, yakni, angkuh dan sombong, sehingga menyebabkan ia lebih banyak berdosa. Memang banyak orang yang lupa diri setelah memperoleh kekaguman, bertindak sewenang-wenang dan merasa diri selalu benar, sehingga tidak bersedia menerima saran apalagi teguran. Ini terjadi bukan hanya pada penguasa-penguasa besar, tetapi juga yang merasa kuat dan berkuasa. Allah mengancam mereka dengan singkat, bahwa jika demikian itu sikapnya, enggan menerima saran dan teguran, maka cukuplah balasannya baginya di akhirat nanti, neraka jahanam. Sungguh, neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal mereka di neraka oleh ayat di atas ditunjuk dengan mihadek, yang pada mulanya berarti ayunan. Tempat ini diibaratkan dengan ayunan, dari segi kenyataan bahwa ayunan menjadikan seseorang tidak dapat bergerak leluasa, sehingga ia bagaikan bayi dalam kesempitan dan keterbatasan gerak. Kalau yang demikian itu cukup di akhirat, maka untuk di dunia jangan berhenti menasihati dan menegur bahkan mencegahnya melakukan perusakan. Ayat ini memberi isyarat, bahwa Allah tidak turun tangan mencegah orang-orang munafik untuk berkuasa, tidak juga mencegah mereka melakukan perusakan. Allah hanya menjanjikan siksa di akhirat buat mereka. Adapun di dunia, mereka harus dihadapi oleh orang-orang mukmin sampai aktivitasnya berhenti. Salah satu upaya tersebut adalah menasihati, menegur dan membuka kedoknya, sehingga ia tahu bahwa orang-orang mukmin tidak terperdaya oleh ucapan-ucapannya yang indah. Ayat 207. Di antara manusia, ada orang yang membeli atau menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Setelah menjelaskan orang-orang yang terpaku dalam kehidupan dunia, dan terpukau olehnya, ayat ini menjelaskan kebalikan mereka, yakni mereka yang membeli atau menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah. Kata Yasri dapat berarti membeli, dan juga menjual. Ada yang membeli dirinya dari orang-orang musyrik dengan jalan mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk meraih ridho Allah, antara lain seperti Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Sahabat yang berasal dari Romawi ini datang ke Mekah dalam keadaan miskin, tetapi ketika hendak berhijrah, beliau dihalangi oleh kaum musyrikin Mekah dan baru dilepaskan setelah ia memberikan semua hartanya kepada mereka agar dapat berhijrah. Demikianlah ia membeli dirinya untuk meraih ridho Allah. Atau, ada juga yang menjual dirinya kepada Allah, dalam arti mengorbankan dirinya hingga mati untuk memperoleh surga ilahi, seperti halnya Habib ibnu Adi al-Ansori yang membunuh Abu Uqbah al-Haris, salah seorang tokoh musyrik dalam Perang Badar. Tetapi, setelah sekian lama dan melalui tipu daya, Habib ditangkap dan dijual kepada putra Uqbah yang menyalibnya hingga wafat. Demikian mereka membeli dan menjual dirinya demi Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya, sehingga limpahan rahmat dan pengampunannya tidak pernah terputus kepada mereka. Dari sini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, melalui ayat berikutnya. Ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu. Hai orang-orang yang beriman, dengan ucapannya, baik yang sudah, maupun yang belum dibenarkan imannya oleh perbuatannya, masuklah kamu dalam kedamaian Islam secara menyeluruh. Kata As-Silm, yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada suatu wadah, yang dipahami dari kata fi, yakni dalam, orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah itu secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah atau koridor kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Walhasil, kafah, yakni secara menyeluruh tanpa kecuali. Ayat ini menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya, dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. Ia dapat juga bermakna, masuklah kamu semua kafah tanpa kecuali, jangan seorang pun di antara kamu yang tidak masuk ke dalam kedamaian Islam. Karena, setan selalu menggoda manusia, baik yang durhaka apalagi yang taat. Maka Allah melanjutkan pesannya, dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh, yang permusuhannya nyata bagimu, atau tidak menyembunyikan permusuhannya kepadamu. Kata Khutuwat Asyaiton, atau langkah-langkah setan, mengandung isyarat bahwa, setan dalam menjerumuskan manusia menempuh jalan bertahap, langkah demi langkah, menyebabkan yang dirayu tidak sadar, bahwa dirinya telah terjerumus ke jurang kebinasaan.